Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siarin, Siar dan Inspirasi. Gua lagi ngafalin doa akhir-akhir ini. doa apaan? Inna makoli rahmatan fi Indonesia, makoli rahmatan fi sahabat. Makol itu apaan sih? Itu doa apa? Ini doa Pung? lagi viral banget, Hah? Doa Oh, lagi iya, viral banget di sosial media. Jadi ada seorang, aduh, gimana ya nyebutnya ya? Gimana? Jadi ada, Gua kudet. jadi ada seseorang yang lagi viral banget. Dia ngaku bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa apa? Yang tadi lo sebut tadi itu? Iya, nggak tahu juga ya. Siapa yang Nggak bisa mengakui itu bahasa? Ya, makanya ini fenomena itu aneh-aneh banget di sosial media kan. Oke, terus emangnya itu ada dapat dari mana gitu loh? Dapat dari mana orang itu? Gue nggak tahu. Ceritanya gimana ceritanya? Gue nggak tahu. Daripada kita bingung, mending kita undang tamu kita aja yang belakangan ini bahkan mengomentari fenomena tentang bahasa Suryani tersebut. Oh. Mau kita undang nggak? Siapa sih? Ya boleh deh. Kita panggil aja. Iya. Ustadz Dr. Akmal Syafril. Oke. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Ya, gimana Ustadz? Bahasa Suryani Ustadz? Jadi makolinya harus di depan ya. Iya, makolinya harus di depan dan Iya. berulang kali Ustadz. Ulang-ulang aja terus pokoknya. Makoli rahmatan fa, Iya. fa. Ya yang penting audiensnya harus nggak ngerti apa-apa itu aja sih. Oh gitu ya. Kalau ngerti gawat. Soalnya Nggak bisa harus pulang. ngerti juga sih. Yang penting ada standar kecerdasan tertentu lah. Gitu. Itu guyon tingkat tinggi itu, parah banget. Nah ini Ustadz Akmal ini aktif banget di sosmed kan. Nah kemarin gue ngeliat nih bahwa videonya beliau ini ngomentari tentang fenomena bahasa Suryani itu. Gue juga sempat nonton sebetulnya kan kayak lebih tepatnya potongannya kan, terus pas gue lihat ini bahasa Suryani emang ada gitu, gue bilang emang kayak bagaimana gitu kan. Terus akhirnya gue tonton lah ke YouTube-nya SPI. Nih gue nggak bisa bohong kalau kita di sini kenal kan sama Iya. Ustadz Akmal ya. Nggak mungkin kita bilang nggak kenal ya, pasti. Iyalah. Oke. Nah, jadi ceritain emang maksudnya apa sih Ustadz? Fenomena apa lagi nih yang terjadi Ustadz? Iya, ya intinya pokoknya ada orang yang tiba-tiba muncul ya. Iya. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba mengklaim dia bisa bahasa Suryani dan tiba-tiba mengklaim juga sudah nulis, bahkan udah mengklaim bisa nulis 500 kitab. Kemarin banyak banget saya nonton video-videonya banyak ya. Jadi bahkan ngaku bisa ngomong sama malaikat, sama jin, sama semut. Sama bisa membelah langit, Bisa menurunkan hujan atau mencegah hujan. temenan sama Mungkar Nakir. Iya. Dan sebagainya lah gitu. Semuanya diambil nih kayaknya nih. Bisa ngomong sama ruh Wali Songo. Iya, Nah, betul. Arwah Wali Songo, Masya Allah gitu ya. Masya Allah sekali ya. Ya ini jadi lagi rame aja gitu ya, dan saya prihatin aja sih, makanya saya komentarin gitu. Nah, Ustadz, sebelum kita lanjut ke bahasan itu ya, nanti kita coba ulik lagi deh tentang fenomena-fenomena beragama dalam sosial media yang lagi rame ya. Tapi emang harus kita akui kalau Ustadz Akmal ini memang aktif banget bersosmed. Ya ada di mana aja sih? Ya di Twitter. Sekarang namanya X ya. Dulu dari zamannya Wesel mah kirim uang ya. Itu bukan media sosial ya. Tolong Dari ya. Telegram. Please. Tapi Telegram yang dulu bukan Telegram yang sekarang. Udah pung. Ustadz Kan tuh aktif. nyambung emang ya berdua emang ya. Sama gua enggak emang. Aduh, gua tuh masih muda gimana gitu. Ustadz aktif dari zaman Multiply dulu. Zaman Multiply. Zaman Multiply. Tahu gak lo Multiply? Tahu. Itu sosial media. Perkalian. Lalu berlanjut, gue kenal Ustadz nih itu dari zaman Twitter. Kenalnya di Twitter dulu ya. Twitter ya. Ustadz nih sangat aktif di Twitter. Yes. Kita nggak mau nyebut X, tetap Twitter. Seleb tweet Seleb tweet. yang suka tweet war namanya dulu tuh. Makanan sehari-hari beliau. Asik. Asal jangan sambil nyetir aja ya. Ada sih temen kita sambil nyetir tapi tweet war. Oh, oke. Tapi sampai sekarang masih selamat aja tuh ya. Ya Gitu kita dia. jangan mendoakan yang buruk lah. Sampai akhirnya beliau ini menjadi salah satu bisa dibilang mungkin penggagas ya
dari sekian banyak orang yang menggagas gerakan di sosial media ya, yang sampai sekarang tetap bertahan. Indonesia Tanpa Jil. Oh iya. Iya kan? Benar. Terus dari Indonesia Tanpa Jil juga aktif ke Sekolah Pemikiran Islam. Iya kan? Di mana lagi, Ustaz? Kira-kira kalau kiprah antum nih. Kiprahnya di mana ya? Ya di mana-mana lah keliling-keliling. Iya, di channel Telegram juga banyak. Pokoknya banyak lah ya. Tapi Instagram belum disebut nih. Iya, Instagram. Itu dia. Instagram, Twitter, TikTok. Gimana, Ustaz? TikTok nggak main. Haters udah berapa banyak yang unfollow? Ini 2 nih. Kalau haters sih dari zaman nyanyi nih. Dari zaman Multiply udah kenyang ya. Udah banyak. Udah terbiasa ya Ustaz ya. Tapi dari aktifnya Ustaz bersosmed, kemudian juga kalau nggak salah ya dengar dari Multiply itu kan Ustaz melahirkan karya ya Ustaz ya. Karyanya apa Ustaz? Dulu yang pertama kali nulis Islam Liberal 101 ya. Kalau di kepala saya sih nyebutnya Islam Liberal 101. Oke. Ya agak-agak 101 nggak enak nyebutnya. Iya sih. 101 jadul banget gitu. Kayak nomor togel. Ya. Beda ya. Oke. Islam Liberal 101 sebagai tergantung pergaulan ya emang. Sebagai karya pertama Ustadz. Iya. Buku yang menurut saya cukup fenomenal. Bagi saya pribadi ya. Kenapa fenomenalnya? Karena di buku itu ya sesuai namanya 101 itu memberikan dasar pemikiran dari Islam liberal. Bisa dikulik sedikit nggak Ustadz buku itu Ustadz? Mungkin banyak dari penonton juga yang belum punya. Ya Allah, kasian banget. Belum punya. Orang udah cetakan ke berapa Ustadz? Sekarang 11. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi Islam Liberal 101 tuh atau 101 itu saya tulis tahun akhir Desember 2010 ya. Terbit pertama kali, dan itu nulisnya cukup cepet ya karena idenya udah banyak di kepala, dan saya udah nulis tentang Islam liberal dari tahun 2005 soalnya. Jadi idenya banyak sekali, kebetulan ada waktu, kebetulan waktu itu masih kerja kantoran ya, dan kebetulan di kerjaan yang waktu itu pola kerjanya tuh dibebasin aja gitu sama bos kita bosnya, gitu ya. Yang penting kerjaan beres. Iya, benar, jadi kalau kerjaan gak ada masalah kita nggak diperhatiin lah mau ngapain aja gitu ya. Maka saya ngerjain tuh di kantor ya, nulis sendiri dan alhamdulillah selesai cepat gitu ya. Dan itu nyetak sendiri, jual sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang udah cetakan ke 11. Jadi ya seperti yang Capung bilang tadi ya, jadi 101 itu kan kode kalau di negara barat itu 101 tuh kode mata kuliah dasar. Jadi Physics 101, Accounting 101 gitu ya. Iya benar. Nah, Islam Liberal 101 tuh memang saya sengaja nulis untuk orang-orang yang belum ngeh apa itu Islam Liberal. Ya, karena biasanya tema pemikiran itu dianggapnya serem gitu ya sama orang-orang gitu ya. Betul. Jadi saya bikin yang versi serem juga sih, tapi ya bisa minimal orang tahu ini buku buat pemula gitu. Minimal itu aja sih gitu ya. Betul. Itu tuh Ustadz kumpulin tulisannya itu yang di Multiply itu atau di beda tempat? Enggak, bukan kumpulan tulisan. Beda. Itu bukan. Emang khusus gitu ya, disusun gitu. Jadi karena saking banyaknya udah banyak nulis di Multiply tentang Islam liberal. Udah tergambar gitu di kepala gitu mau nulis apa gitu ya. Setelah dari tahun 2005 saya nulis kan 2005 sampai 2010 5 tahun bayangin itu ya, dan di Multiply itu kalau nggak salah ada terakhir tuh 700 tulisan. 700. Dan 700 itu sebagian besarnya tentang pemikiran gitu. Tentang Islam liberal. Jadi udah mengkristal lah pemikirannya gitu ya. Bab 1 apa, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 5 aja terakhir yang udah selesai 4 bab baru kepikiran. Baru kepikiran gitu bab 5-nya gitu. Bab 5 itu kan tentang surat Al-Munafiqun. Iya, benar. Ya, saya pikir kan di dalam Al-Qur'an ada bab khusus tentang orang munafik gitu. Saya baca kena banget di satu sisi gitu. Betul. Iya. Kena gimana? Tentang pergerakan Islam liberal. Iya. Dari 2005 berkutat dengan tulisan-tulisan tentang pemikiran dan Islam liberal. Nulis buku Islam Liberal 101. Menurut Ustadz nih, kalau misalnya kita boleh tanya, ya kalau mau jawab nggak apa-apa. Nggak boleh. Gimana? Kalau nggak boleh gimana, Bung? Harus jawab. Gitu ya. Jadi boleh nanya nggak boleh jawab ya. Ustadz melihat Islam liberal itu pergerakannya gimana Ustadz sekarang? Atau mungkin misalnya
ada perbedaan yang signifikan sekali nggak dulu dengan yang sekarang nih? Ya sekarang sih makin berbahaya kalau menurut saya ya. Yang berbahayanya kenapa? Karena nama itu nggak dipakai lagi. Oke. Dan kelemahan apa ya, orang-orang yang literasinya lemah gitu ya. Dia kan melihat sesuatu berdasarkan nama. Betul. Jadi kalau namanya nggak muncul, dikira pemikirannya nggak muncul. Padahal pemikirannya masih sama aja sampai sekarang. Ya, jadi yang mengatakan semua agama sama gitu ya, yang mengatakan dalam soal bernegara, soal ekonomi, soal politik nggak boleh bawa agama misalnya gitu ya. Dari dulu sampai sekarang makin kencang justru kan. Iya. Ya, makin kencang. Jadi semua yang kita lihat sekarang, misalnya ada komika yang ngelucunya nggak ada sensor soal agama gitu ya. Itu tuh dari dulu udah obrolin sama mereka. Ya, cuman nggak dalam bentuk stand up comedy barangkali gitu ya. Formatnya beda. Ya, justru sekarang lebih berbahaya karena banyak orang cuma ngelihat bungkusnya. Begitu bungkusnya diganti, dikira nggak ada gitu. Iya. Ya, nggak ada kok, nggak ada yang jual lagi barang yang kayak begini. Padahal barangnya masih ada, ganti nama aja, ganti brand. Ya, kayak beberapa brand yang ketahuan pro Israel sekarang ganti nama gitu. Iya, betul. Tapi bener sih emang lebih berbahaya ya. Kalau dulu kan ada tuh websitenya gitu ya. Jadi kita tit gitu ya. Dan di websitenya itu kan dijelaskan bahwa mereka tuh apa dan bagaimananya. Itu aja masyarakat awam itu masih nggak tahu, nggak bisa filter gitu kan. Tapi sekarang justru disamarkan namanya, malah lebih nggak ketahuan lagi. Jadi disamakan. Dulu mereka punya website ya, islamlib.com. Ya, dan itu dijelasin tentang JIL. Betul. Jadi jelas-jelas ini situs website punya milik jaringan Islam liberal. Ada rubrik tentang Islam liberal, tentang JIL-nya gitu ya. JIL-nya sendiri. Dan di situ ada 6 landasan Islam liberal, ya. Dulu begitu, ya, tiba-tiba berapa tahun terakhir identitas JIL-nya hilang. Dan teman saya jadi korban. Teman saya ada yang pernah nanya, "Mal, ternyata ada ya wacana naik haji tapi nggak ke Mekah." Nggak ke Mekah. Tahu dari mana? Ini dari situs islamlib.com. Saya bilang itu Islam liberal. Oh, gua kira Islamic Library. Iya. Jadi penghilangan istilah itu fatal gitu buat orang awam gitu. Buat orang awam. Ya, jadi kebanyakan orang hanya ngelihat namanya, begitu namanya nggak ada seolah-olah kayak udah nggak ada gitu, padahal masih. Ya, masih sangat berkecamuk tuh pemikiran itu gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau kita pengen yang bagian teman-teman yang belum punya bukunya Ustadz Akmal nih, kayaknya perlu banget sih memiliki, minimal basic banget kita mesti tahu kenapa sih apa sih yang bahayanya dari Islam liberal itu tadi. Lanjut, Pung. Ustadz, dari dulu ya, setelah berkutat dengan ngobrol diskusi dengan Ustadz nih, yang saya tahu adalah orang-orang Islam liberal itu selalu berada di sisi yang aneh-aneh nih kalau dalam hal beragama, ya kan? Tadi kita di awal kan tentang bahasa Suryani, ya kan? Dulu ada tentang masalah Lia Eden, dulu ada apa lagi yang sejenis nih, yang aneh-aneh yang beragama nih. Nah, orang-orang Islam liberal itu selalu berada di posisi tersebut, ya kan? Nah, Ustadz melihat hal ini bagaimana, Ustadz? Ya, kalau dulu di websitenya ada tulisannya tentang JIL ya, dan 6 landasan Islam liberal, dan di situ salah satunya adalah selalu membela minoritas yang tertindas. Nah, ini kan kedengarannya bagus ya, membela minoritas yang tertindas, tapi makna minoritas itu bagaimana, tertindas itu bagaimana? Apakah mentang-mentang minoritas selalu harus dibela? Kan yang dibela itu yang benar, bukan yang salah. Iya. Ya, saya yakin rampok juga minoritas di Indonesia gitu ya, bukan mayoritas gitu ya. Kalau mayoritas bubarin aja negara gitu kan. Tapi saya rasa masih minoritas gitu. Jadi bukan nggak perlu dibela kan. Ya. Dan kemudian yang tertindas ini maksudnya apa? Ketika dilarang apakah tertindas? Ya. Nah, kita bicara soal agama, misalnya Ahmadiyah itu udah dinyatakan keluar dari Islam dari tahun 1920-an. Ya, bapaknya Buya Hamka yang pertama kali nulis tentang buku tentang kesesatan Ahmadiyah, dan itu udah selesai. Apakah kalau mereka dilarang lalu mereka tertindas gitu? Ya kan, ini jadi pertanyaan gitu ya, maksud tertindas itu bagaimana? Jadi mereka membuat mengartikan tertindas itu terlalu luas gitu. Ya, jadi kalau kita lihat aliran-aliran menyimpang, semua yang menyimpang. Dan di Indonesia ini semua yang menyimpang pasti ada aja penggemarnya gitu ya. Ya, tempo hari ada Buya Syakur juga tuh meragukan agamanya Khadijah radhiyallahu anha gitu ya. Khadijah gitu ya. Khadijah bisa diragukan agamanya gitu ya. Tapi yang kayak begitu ya ada aja kan. Ya, peminatnya gitu. Ya, Lia Eden gitu yang awalnya ngaku
titisannya Maryam dan begitu botak jadi kekasih Jibril gitu ya. Macam-macam lah gitu ya. Ahmadiyah termasuk Mirza Ghulam Ahmad ngaku Imam Mahdi, nyatanya meninggal duluan, kiamat belum. Oh ya udah meninggal ya? Udah lama sekali. Oh, iya. Kemana aja sih? Udah nggak update sih. Aduh, ini sulit sekali nih. Berat nih Ustaz kalau begini Ustaz. Kenapa ngomongin berat? Lanjut. Jangan body shaming dong. Jadi makanya kenapa di sosial media itu orang-orang yang, kan ada orang-orang yang melabeli dirinya sebagai moralis, yang penting baik aja nggak usah beragama, atau yang melabeli dirinya sebagai ateis. Ya, banyak banget itu di Twitter ya. Itu adalah mereka ini selalu didukung nih sama orang-orang Islam liberal nih Stan. Iya. Ada yang bela ya. Ada yang bela. Gitu. Nah, dan yang bela pun di personif atau di apa ya, di image-nya itu orang yang cendikiawan. Betul, gitu. progresif. Jadi mereka tuh merasa bahwa gue udah bener nih karena dibela sama orang yang punya ilmu istilahnya gitu. Gimana tuh Stan? Iya itu gimana ya apanya ya. Banyak banget itu sebenarnya yang perlu dibahas gitu ya. Kayak misalnya masalah ateis dan moralis gitu ya. Apakah bisa menjadi moralis dengan menjadi ateis gitu kan? Argumen mereka kan bilang bisa. Kita tuh bisa bermoral tanpa agama gitu ya. Ya tentu saja orang Islam nggak boleh percaya main kayak begitu. Ya, kenapa coba? Ini ada bahasannya di majalah Panji Masyarakat tahun 59 tahun 60. Nah, tahun kan? 59 60. Ya nggak secara langsung ngebahas itu sih, tapi dulu pertanyaannya begini. Duluan mana manusia itu beragama atau berbudaya? Nah, gitu. Duluan mana manusia itu beragama atau berbudaya? Ini jangan pernah kita, ditanya. Ini nanya kita apa? Ngetes lah. Nanya audiens. Jawab silakan. boleh tulis di kolom komen. Tolong bantuin kami ya. Iya. Manusia itu duluan beragama atau berbudaya gitu. Berbudaya sih. Berbudaya. Beragama. Yang benar yang mana? 50-50 nih Sat. Yang benar yang mana Sat? Gini. Abis sekali lagi. Budaya itu adalah hasil dari akal budi manusia. Ya, budi itu berarti nilai benar dan salah. Sementara yang ngajarin benar dan salah pertama kali agama. Karena manusia pertama adalah nabi, bukan manusia purba, bukan hasil evolusi. Bukan filsuf. Catat guys. Ya, kalaupun dia jadi filsuf dia beragama dulu. Iya. Ya, dia beragama karena dia bukan orang biasa gitu. Ya, manusia pertama tuh nabi. Iya. Ya, itu kan clear ya buat kita ya. Nah, manusia pertama tuh nabi. Jadi manusia pertama tuh bukan orang nggak ngerti agama. Terus dia cari-cari agama tuh mana gitu ya, nggak kayak begitu. Ya, tapi dia memang bahkan udah ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala langsung kan. Betul. Sudah berbicara langsung, udah ada di surga gitu ya, udah ngelihat segala macem lah gitu ya. Jadi dia bukan orang yang nggak ngerti agama. Jadi memang orang tuh beragama dulu. Nah, maka nggak fair kalau dikatakan bisa kok bermoral tanpa agama. Betul, buktinya ada orang baik walaupun dia nggak beragama. Pertama baiknya terbatas. Baiknya menurut siapa nih? Baik juga beda-beda gitu. Ya baik juga beda. Misalnya ada orang menjadi LGBT terus dia biarkan, dia baik apa enggak? Tergantung. Ya, tergantung kita ngelihatnya gimana. Kalau nilai yang kita pegang cuma kebebasan doang, maka kebaikan itu adalah membiarkan dia. Ya, tapi kalau kita ngelihat bahwa perilaku kayak gini banyak penyakitnya, nggak sehat secara psikologis gitu ya, lalu kita mencegah, ya, atau perbuatan ini nggak baik lah, kita merusak diri sendiri gitu ya. Kalau kita menyadari itu, maka orang yang baik adalah mencegah. Sama kayak ada orang pakai narkoba gitu, teman kita pakai narkoba. Yang teman yang baik adalah yang melarang atau yang membiarkan? Melarang. Nah, kan? Melarang. Jadi tergantung kebaikannya menurut siapa. Ya, jadi kalau dibilang ada orang ateis yang baik, saya kan dulu kuliahnya di ITB. Di ITB itu orang ateis ada gitu, banyak ngaku ateis gitu. Ngaku atau beneran ateis? Bener-bener ngaku ateis lah gitu. Kita nggak tahu kan aslinya bagaimana gitu ya. Yang jelas dia ngaku ateis gitu. Tapi ketika dia bilang saya bisa baik walaupun saya ateis, ya coba tanya teman-temannya. Teman-temannya setuju nggak dia orang baik? Ya kadang-kadang kayak begitu kan memanfaatkan ketidakenakan kita sebagai orang Indonesia gitu. Orang Indonesia kan nggak enak bilang nggak setuju, saya nggak setuju. Menurut saya Anda bukan orang baik, kan nggak mungkin ngomong kayak gitu kan? Padahal kenyataannya begitu. Aja gitu ya. Padahal kenyataannya begitu gitu. Orang ateis tuh ya dia doang yang nganggap dia baik gitu. Ya kebaikannya terbatas. Mungkin kebaikan dalam hal apa gitu ya. Nah, dan kemudian itu tadi misalnya. Kalaupun dia pakai standar kebaikan yang sama dengan kita, tahu dari mana dia standar kebaikan itu? Iya. Tahu dari mana? Dari orang tua misalnya dia bilang. Orang tua tahu dari mana? Dari orang tuanya lagi. Orang tuanya tahu dari mana? Ujung-ujungnya dari agama juga.
Oh iya, kalau ditelusurin lebih dalam lagi. Iya, ujung-ujungnya manusia pertama adalah nabi gitu. Iya. Iya gitu. Betul. Makanya nggak mungkin orang bermoral tanpa agama tuh nggak mungkin. Ya, walaupun dia sekarang tidak beragama lagi, tapi dulu dia tahu kebaikan itu dari agama. Ujungnya pasti bermuaranya dari agama. Ini enaknya ngobrol sama Ustaz Akmal. Enak apa puyeng nih? Nggak tahu. Guys, enak atau pusing? Bagi saya ini ada oleng. Ada yang oleng. Tapi ini isu yang penting banget tuh sebenarnya bagi setiap muslim. Apalagi bagi pecinta sirah ya. Kerangka berpikir seperti ini tuh penting banget gitu kan. Iyalah. Belajar pemikiran bukan berarti selalu berat gitu kan. Bukan berarti selalu berat. Tergantung sih sebetulnya siapa yang ngomong. Kalau sama Ustaz Akmal insya Allah mudah dipahami. Pokoknya yang mau belajar tentang pemikiran Islam bisa merujuk ke Ustaz Akmal Syafril. Iya dong, pastinya. Dan awal tahun ini apa sih? Beliau ini baru menerima gelar doktor. Oh iya, alhamdulillah kemarin saya ikut. Kita hadir ya, alhamdulillah ya ke Universitas Indonesia. Beliau boleh sebut Ustaz ya, nggak apa-apa ya, alma mater. Ya boleh, emangnya bohongan. Jadi beliau ini baru sudah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia. Ya. Betul. Ustadz, ceritain coba kenapa Ustadz tertarik memilih bidangnya sejarah gitu. Padahal kan sebelumnya ITB di teknik sipil. Ya. Teknik sipil. S2-nya di Pendidikan Islam. Iya. Pendidikan dan pemikiran Islam. Di UIK Bogor. S3-nya ilmu sejarah. Kenapa dengan ilmu sejarah, Ustaz? Ini ceritanya harus diceritain dari S2-nya dulu nih. Jadi ceritanya waktu saya baru lulus. Jadi waktu saya masih kuliah kan 2005 tuh terakhir saya udah hampir lulus tuh ya. 2005 tuh saya nulis dan saya udah tertarik dengan isu-isu pemikiran, terutama Islam liberal. Ya, kenapa? Karena Islam liberal itu selalu mengaku paling logis, paling rasional, dekat dengan sains. Padahal kami orang sains gitu. Ya, sains itu makanan kita sehari-hari gitu kan. Dan saya ngelihat orang Islam liberal nggak ada di ITB gitu. Ya, yang ada ya orang ateis beneran gitu. Ya, beda sama Islam liberal. Kalau Islam liberal kan dia ngaku Muslim, dia bermaksiat lalu carikan dalilnya. Kalau orang ateis mah nggak nyari dalil lagi gitu, bodo amat gitu kan. Nah, itu lebih fair menurut saya gitu. Ya. Nah, jadi dari dulu saya udah tertarik sama kayak begitu ya. Terus dan saya udah nulis di Multiply banyak. Kemudian begitu balik ke Bogor, ketemu sama Ustadz Adian Nusaini, dan kebetulan Ustadz Adian waktu itu lagi menggagas program Kadisopsi Ulama, Basnas dan Dewan Dakwah, Basnas dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau waktu itu jadi ketua bidang Ghazul Fikri di Dewan Dakwah ya. Nah, begitu ketemu itu pertemuan pertama ada yang perkenalkan saya kepada beliau. Perkenalannya bilangnya gini, ini Akmal lulusan ITB tapi sering nulis tentang pemikiran Islam. Dan langsung beliau tertarik karena beliau memang lagi mencari orang-orang yang mau diajak untuk ikut program Kadisopsi Ulama tadi. Dan beliau memang sengaja cari orang-orang di luar dari bidang yang berbeda-beda gitu. Ya, maka saya diajakin kuliah S2 di UIK waktu itu, ya, pendidikan dan pemikiran Islam, ya. Nah, jadi dan itu orangnya berbagai macam background. Ada yang memang belajar ilmu syariah, ada yang kuliah di Madinah, di Libya. Libya bukan Libya ya, ada Libya. Ada yang teknik sipil, ada teknik kimia, ada yang sastra Inggris dan sebagainya, macam-macam lah gitu ya. Memang beliau sengaja nyari yang beda-beda gitu. Ya, dan saya termasuk di antara 27 yang angkatan pertama waktu itu di program Kadisopsi Ulama, Basnas dan Dewan Dakwah. Kemudian ketika mata kuliah Ghazul Fikri, saya membahas masalah sebuah artikel dari Pak Syafi'i Ma'arif tentang Buya Hamka. Ya, saya ngebantah artikel itulah intinya, sederhananya gitu ya. Dan ternyata bantahannya dianggap menarik oleh Ustadz Adian, lalu beliau minta supaya dikembangkan supaya jadi tesis. Ya, kalau dulu kan ngebantah Pak Syafi'i Ma'arif kan kebetulan ngebahas Tafsir Al-Azhar. Jadi untuk ngebantahnya saya cukup punya Tafsir Al-Azhar doang. Tapi begitu bikin tesisnya, temanya lebih luas tentang pluralisme. Jadi saya carilah buku-buku Hamka, banyak sekali kan. Waktu itu belum diterbitkan ulang. Masih banyak bukunya yang nggak ada lagi gitu. Jadi berburulah toko-toko buku bekas gitu ya. Akhirnya singkat cerita selesailah tesis. Dan tiba-tiba tahun 2017 saya dipanggil lagi sama Ustadz Adian ke pesantrennya.
Ya kirain mau diomelin nanti gimana gitu ya. Serem banget karena dipanggil gitu. Ya begitu dipanggil ketemu 4 mata gitu, bayangin gitu ya. Tiba-tiba ternyata omongannya cuma satu aja, antum udah kelamaan gak kuliah katanya. Ya, jadi udah kelamaan, udah lulus saya tahun 2009. Lulus S2-nya udah lama banget, itu 2017. Berarti udah selang 8 tahun. 8 tahun. Ya, kata beliau saya udah kelamaan gak kuliah. Karena beliau dari dulu udah berpesan sih, memang kalau memang kita punya kemampuan ya, kita punya privilege untuk kuliah ya harus kuliah. Ya karena nggak semua orang bisa kuliah gitu. Ya, betul. Ya nggak semua orang bisa dari segala seginya lah gitu, segala macam ya, nggak punya waktu, nggak punya dana. Nah kalau kita bisa ya harus dikerjain gitu. Ya, nah kebetulan saya dianggap bisa gitu ya, suruh kuliah lah, biar jadi dokter. Ya, nah kemudian ditanya mau jurusan apa, saya bilang nggak tahu jurusan apa gitu ya. Kan kalau S3 itu kan orang tuh nggak kayak S1 ya. Kalau S1 kan semester 8 baru mikirin skripsi, baru mikirin temanya gitu ya. Kalau S2 juga bisa tahun kedua lah baru kita mikirin tesisnya gitu ya. Kalau S3 baru datang aja udah ditanya penelitiannya apa. Ya, makanya dulu pertanyaan saya adalah saya mau neliti soal apa ya. Nah, saya berpikir daripada saya mulai sesuatu dari nol lagi, mendingan saya temanya adalah Buya Hamka lagi aja. Biar sekalian biar otoritatif gitu. Jadi S2 dan S3-nya soal Buya Hamka, daripada mulai sesuatu dari nol gitu kan. Minimal buku-buku udah banyak saya kumpulin gitu ya. Dari situlah kemudian kita simpulkan ya udah temanya tentang Buya Hamka penelitiannya. Nah baru kita mikirin jurusannya ini ya. Ditanya sama Ustadz Adian mau jurusannya mau menggali Hamka dari sisi apanya? Sisi filsafat, sisi sastra. Ya akhirnya saya pikir ya beliau kan tokoh sejarah ya, masuk aja ilmu sejarah. Ya nggak tahu kenapa saya dulu lebih cenderung aja daripada belajar sastra sama filsafat gitu. Ya walaupun saya suka juga sastra dan filsafat, tapi ya akhirnya masuk ilmu sejarah. Ya, dan ternyata ya itu tadi S3 tuh begitu baru daftar aja, persyaratan pendaftaran itu adalah proposal penelitian. Proposal penelitian saya buat 13 halaman kalau nggak salah waktu itu gitu ya, dan ternyata dianggap menarik. Walaupun akhirnya berubah total sih gitu ya. Tapi tentang Buya Hamka tuh menarik ya. Dan setelah saya kuliah baru saya cari tahu memang penelitian soal Hamka di level disertasi itu hampir nggak ada di Indonesia. Di level disertasi aja nggak ada? Sedikit banget, sedikit sekali. Ya jadi makanya saya nggak banyak saingan dan dianggap menarik karena temanya gitu. Karena nggak ada yang bahas itu gitu. Ya udah itulah ceritanya gitu ya. Jadi kenapa milih sejarah tuh? Pertama milih temanya dulu. Ya, dan temanya tuh dipilih karena supaya nggak mulai dari nol lagi Pak, dari nggak belajar sesuatu dari nol sama sekali lah gitu. Iya benar. Itu silakan ada yang mau ngikutin jejak Ustadz Akmal yang kalau mau S3 13 halaman dulu gitu ya. Ya minimal di SPI dulu aja ya dilatihnya. Bisa. Oh promo lagi. Wah, alhamdulillah. Ya apa-apa dong, Ustadz kan memang dari SPI ya. Antara SPI sama SCI kan kalau khilaf mencet dikit salah. Jauh Ustadz. Jauh sini sama sini Ustadz. Tapi itu ada hubungannya Ustadz nih. Lanjut nih sebetulnya. Apa hubungannya? Oh jadi gini, Siroh dan pemikiran Islam itu urgensi kita mempelajarinya tuh gimana Ustadz? Karena antara ya tadi Ustadz sejarah kan. Kalau kita ngomongin Siroh ya mau tidak mau ada kaitannya dengan sejarah kan. Karena ini memang sudah terjadi di masa lampau. Nah ini Ustadz nih doktor ilmu sejarah. Iya. Ada kaitannya nggak Ustadz? Antara? Misalnya metode yang Ustadz pelajari di kampus misalnya. Apakah metode itu juga bisa dipakai untuk belajar siroh? Ya jelas, karena siroh itu kan sejarah kan. Siroh itu kan biografi sebenarnya kan. Sirah Nabawiyah itu artinya biografi Nabi. Dan biografi itu satu cabang dari ilmu sejarah. Ya, walaupun ini ada hal menarik ya. Sebagian besar biografi itu di dunia ini ditulis bukan oleh sejarawan. Oh gitu? Iya, karena sejarawan nggak begitu suka dengan biografi. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Nah ini kita bicara filosofi sejarah dulu ya. Jadi dalam sejarah tuh kita melihat intinya gini, sejarah tuh berusaha menjawab mengapa. Mengapa sesuatu terjadi. Ya, nah sesuatu terjadi itu nggak pernah penyebabnya satu. Dan nggak pernah ada satu tokoh utama yang begitu hebat
sehingga dia bisa menyebabkan satu perubahan besar dalam sejarah, nggak pernah. Oke. Pasti ada peranan orang lain. Ya minimal kalaupun dia yang melakukan, ya pasti dia pernah diajarin orang lain, dia dibantu sama orang lain, dia diinspirasi sama orang lain. Keterlibatan orang lain itu pasti ada. Dan di luar orang lain ada keterlibatan, ada yang namanya momentum. Ya, peluang-peluang yang lewat depan mata gitu ya. Ya itu yang membedakan gitu. Jadi walaupun orang tuh lulusnya nilainya IPK-nya sama, pinternya sama, kadang-kadang nasibnya beda. Ya karena peluangnya beda. Ya kalau dalam bahasa kita, dalam agama kita ya qadarullah. Ada takdir Allah gitu kan. Ada takdir Allah. Jadi itu cara berpikir sejarawan. Jadi sejarawan tuh nggak pernah percaya ada orang yang begitu hebat sehingga bisa ngubah segala hal. Ya, jadi makanya dia nggak begitu suka dengan biografi. Ya, karena biografi itu seolah-olah ngintilin satu orang, ngikutin satu orang gitu ya. Terus seolah-olah kayak dia tuh peran utamanya gitu. Nah, walaupun demikian, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, sebenarnya masalah kayak gitu sudah diatasi ya. Artinya secara sadar atau tidak sadar, para ulama ahli sirah kita udah sadar kok. Makanya kalau kita baca Sirah Nabawiyah, apa mungkin para sahabat nggak dibahas? Nggak mungkin. Karena mereka terlibat sangat aktif kan. Ini poin yang sering saya jelaskan gitu ya, bahwa para sahabat bedanya hasil dakwah Rasulullah SAW dengan para nabi yang lain adalah kita bisa lihat dari keterlibatan para sahabat. Para sahabat tuh terlibat aktif, mereka bukan penonton cuma lewat, cuma disuruh-suruh nabi aja gitu ya. Enggak, mereka berinisiatif. Mereka punya inisiatif. Ya, mereka nggak kebingungan begitu Rasulullah SAW wafat, mereka nggak bertanya-tanya apakah perlu kita menguasai Syam. Nggak ada yang nanya begitu. Ya karena semua yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Masjidil Aqsa udah cukup sebagai alasan. Dan ketika beliau wafat kan beliau habis ngirimin pasukan ke Syam, Usama bin Zaid kan, ke Syam. Jadi itu udah cukup buat mereka. Itu menunjukkan bahwa kalau walaupun Sirah Nabawiyah tanya biografi, tapi dia kalau menurut saya sih gitu ya cenderung lebih bagus dibanding biografi karya orang Barat gitu. Ya kalau ulama tuh dari dulu sudah paham gitu bahwa walaupun namanya biografi Nabi, kita nggak bahas Nabi doang. Iya, pasti ada yang lain. Ya pasti ada yang lain yang terlibat gitu. Dan itu diceritakan dengan sangat masif lah gitu. Ya nggak ada Sirah Nabawiyah ceritanya Nabi terus gitu ya, nggak mungkin. Ya, nah itu jadi kalau kita belajar sirah, sebenarnya sirah tuh ya bagian dari sejarah gitu. Ya bahkan bisa dibilang udah sama lah dengan sejarah gitu. Ya kalau biografi itu satu cabang dari sejarah. Ya. Bingung kan? Jadi artinya metodenya memang udah sama. Metodenya sudah sama. Itu udah pasti sama. Oke. Kalau dari pribadi Ustadz misalnya, hal paling menarik apa dalam let's say belajar sejarah, lebih spesifik lagi belajar sirah, Ustadz? Hal paling menarik yang diulik, karena kan tadi fokusnya adalah mencari mengapa kan? Iya. Karena banyak sekali faktor di sejarah ataupun sirah, misalnya kayak kita melihat satu hal, misalnya tentang keruntuhan satu daulah misalnya. Atau kebangkitan satu daulah itu hanya difokuskan hanya tadi ke satu titik aja, hanya ke satu tokoh yang sangat wah gitu sekali. Nah, aspek apa sih Ustadz yang sebenarnya harus kita pahami sebagai orang yang penikmat sirah atau pembelajar sirah dari satu peristiwa itu? Ya itu tadi yang paling penting ya. Minimal kita punya kesadaran bahwa nggak ada suatu peristiwa yang faktornya cuma satu. Ya nggak mungkin gitu. Jadi misalnya kita bahas keruntuhan Daulah Utsmaniyah, Anda jangan cuma bahas Mustafa Kamal Ataturk. Nggak mungkin ada satu orang bisa ngancurin satu daulah gitu ya. Itu malah ngebesar-besarin Mustafa Kamal Ataturknya gitu ya, berlebihan sekali. Dan kalau kita baca dalam sejarah, saya lagi banyak baca tentang Perang Dunia Pertama gitu ya. Dari sebelum menjelang Perang Dunia Pertama dan klimaksnya itu Perang Dunia Pertama ya. Jadi keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu udah kelihatan dari bertahun-tahun sebelumnya. Dari akhir abad 19, 1800-an akhir tuh udah kelihatan. Mesir udah lepas gitu ya. Dan mungkin sekarang ada yang mengatakan yang membuat khilafah runtuh tuh karena tumbuhnya nasionalisme, ya asobiah kebangsaan gitu ya. Nah, kepada orang yang berpikir begitu, saya mengingatkan bahwa kalau Anda baca sejarah gitu ya, Anda meneliti sejarah dengan baik gitu ya, yang bikin runtuh ya mungkin itu salah satu faktor pentingnya gitu ya, tumbuhnya rasa fanatisme kebangsaan. Tapi jangan lupa bahwa yang bikin fanatisme itu muncul justru Turkinya sendiri. Jadi jangan kira tiba-tiba orang Arab merasa begini, orang Mesir merasa begitu. Mereka jadi merasa pingin bangkit karena selama ini merasa di nomor 2 kan.
Gitu loh. Jadi kalau kita belajar sejarah, yang menarik itu adalah kita jadi lebih teliti dan nggak mau cepet-cepet ngambil kesimpulan gitu. Ya nggak mungkin faktornya cuma satu. Jika A setelah terjadi A maka B gitu, nggak gitu. Ya jadi pasti B itu ada pendahuluannya banyak gitu, bukan cuma A doang gitu ya. Ya atau mungkin dari Z gitu ya, A B C D F G sebenarnya melahirkan Z gitu. Banyak sekali faktornya. Ya. Jadi memang makanya ada diskusi sejarah ini ilmu apa seni. Karena di satu sisi dia punya metode, punya urutan berpikir, tapi punya urutan metodologinya gitu ya. Di sisi lain dia sangat mementingkan intuisi. Kan intuisi. Maksudnya kenapa ya si fulan melakukan ini? Intuisi kita. Ya. Ya kayak saya kasih contoh misalnya ya, disertasi saya tentang majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam. Itu dua majalah yang dikelola sama Buya Hamka tahun 59 sampai 67. Ya, pertanyaannya sekarang apa yang menyebabkan Hamka menulis Panji Masyarakat misalnya, membuat majalah, mendirikan majalah yang bernama Panji Masyarakat. Ya, nah kan intuisi kita yang bermain gitu ya. Ya, mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya. Ya sebelum Panji Masyarakat majalah apa yang dipimpin? Itu intuisi. Jadi nggak pernah ada patokan. Anda cari ininya, cari itunya gitu, nggak ada patokan. Ya tapi kita akan selalu berpikir Hamka adalah tokoh Minangkabau, pasti ada hubungannya dengan adat Minangkabaunya. Ya Hamka adalah tokoh Muhammadiyah, apa yang terjadi pada Muhammadiyah tahun itu? Hamka tokoh Masyumi, apa yang terjadi pada Masyumi tahun itu? Ke detektif ya, Seth? Ya betul, persis. Dosen saya ngomong kayak gitu. Sejarawan tuh detektif. Wah, udah lulus S3. Belum dong. Tapi gak harus disuntik belakang lehernya kan, Sat? Detektif Conan. Iya. Aduh, bacaannya ya. Sejarawan tahu itu kan, detektif. Pemirsa, tahu kan kira-kira aja nih umur host yang sebelah sana tuh berapa? Aku kira referensinya Hercule Poirot gitu ya. Apa itu, Sat? Ya Allah. Sejarawan itu detektif itu kalimat yang menarik banget. Jadi intuisi dia yang bermain. Kita harus nyari apa gitu. Kita harus nyari ke arah mana. Karena nggak mungkin kita menyelidiki segala arah, nggak mungkin juga. Ya misalnya meneliti soal Buya Hamka pada tahun itu gitu ya. Terus kita lihat hubungannya dengan Cina bagaimana. Apa indikatornya Hamka pada saat itu ada hubungan dengan Cina? Nggak ada kan indikatornya. Jadi nggak perlu selidiki. Tapi dengan Malaysia ada. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau pernah ke sana, nulis buku yang hanya terbit di sana. Beliau ya di dalam artikel di Panji Masyarakat ada pembahasan tentang Malaysia. Oh berarti ada hubungannya dengan Malaysia. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah itu intuisi kita yang main. Ya jadi ya detektif tadi gitu. Detektif kan nggak ada pakemnya gitu ya. Mesti menyelidiki kemana. Ini ada pembunuhan. Apa yang diselidiki? Ya mungkin ada yang udah hafalan misalnya yang terbunuh siapa di rumah gitu ya. Maka yang dicurigai pertama kali adalah yang di rumah itu. Nah itu hafalan lah gitu ya. Tersangka pertama ini dulu ya misalnya gitu ya. Oke lah, tanya siapa yang dendam sama dia, ada yang dendam nggak? Misalnya itu kan karena dia sering jadi dia tahu pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Tapi sebenarnya kan nggak ada pakem, intuisi yang main. Jadi kalau belajar sejarah gini Stat, saya barusan berpikir kita harus pintar dulu baru bisa belajar sejarah atau belajar sejarah itu bisa bikin kita lebih cerdas gitu Stat. Selain perdebatan sejarah itu ilmu atau seni, ada juga perdebatan sejarah itu ilmu atau metode. Karena sebenarnya semua orang menggunakan sejarah, menggunakan cara berpikir sejarah. Namanya historical thinking, cara berpikir historis gitu ya. Kata historia dalam bahasa Yunani dulu asalnya justru dari dunia kedokteran. Karena dokter pasti nyari sejarah. Ya, misalnya ente datang, dok saya sakit perut ini ya. Tadi makan apa? Udah sering nggak sakit ini? Biasanya gimana penanganannya? Ya, itu pasti ditanyain. Ya makanya kalau kita ke dokter, kalau bisa dokternya jangan ganti-ganti gitu ya. Walaupun kita boleh cari second opinion. Kenapa? Jadi dia tahu medical history kita, ya sejarah medis kita. Ya dia udah hafal nih. Ini anak nih alergi itu gitu ya. Itu sejarah. Jadi sebenarnya dalam segala bidang ilmu orang menggunakan metode sejarah walaupun dia bukan sejarawan. Ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kalau kita menggunakan metode itu gitu ya lama-lama jadi pinter karena terbiasa meneliti gitu. Terbiasa meneliti, mengikuti intuisinya ya, lalu dia selidiki dan dia harus tunduk sama fakta, nggak bisa berasumsi. Jadi runut berpikir dan memaksimalkan fungsi akal. Betul. Wah,
menarik nih tentang akal. Iya. Nah, Ustaz, balik tadi misalnya kita ngomong sejarah terus balik ke siroh. Kita kan bisa ini ngomong minum dulu boleh ya? Boleh banget. Undanil mau minum juga? Minum gak ya? Minum juga. Tawarin nih. Nah, sekarang baru saya minum, Ustaz. Lah. Kenapa harus gantian? Nah, Ustaz, kalau misalnya kita balik lagi ke siroh, kita kan bisa mengatakan, mungkin quote unquote ya dalam tanda petik, siroh itu kan sebagai dalil, ya, sebagai seorang muslim untuk hidup. Karena kan ya Rasulullah, bagaimana hidup Rasulullah ya itu yang kita pelajari kan. Nah, bahkan terkadang tuh tadi kalau misalnya kita bilang runut berpikir, terus memaksimalkan fungsi akal, ada beberapa momen atau sebagian orang yang kebingungan nih antara menempatkan dalil dengan akal. Siroh itu kan sebagai dalil, tapi memahaminya itu kadang kelimpungan, Ustaz, karena dia terlalu mengedepankan apa benar begitu ya? Karena nggak masuk di akalnya. Kenapa Rasulullah melakukan begitu ya? Karena nggak masuk di akalnya. Alasannya apa? Alasannya gitu kenapa kan? Rasulullah melakukan itu? Kenapa nggak begini aja? Sering malah dicari alasannya yang logis, baru dia mau ikutin itu dalil gitu. Walaupun itu kadang apa iya begitu? Kan? Apa iya begitu? Nah, pertanyaannya adalah kapan sih misalnya akal itu harus tunduk ke dalam di bawah dalil misalnya? Ya. Atau bagaimana kedudukannya? Kedudukannya? Memposisikan antara kedua itu sebagai seorang muslim. Kalau saya kok justru nggak begitu suka ya kalau kita tuh memperdebatkan bagaimana memposisikan dalil dan akal gitu ya, karena kenyataannya dua-duanya tuh dipakai gitu. Ya itu bukan buat dipertentangkan gitu ya. Anda dapat dalil, tapi kalau nggak dipahami pakai akal, pakai apa dong? Ya, dan berbahaya sekali kalau dalil itu dibaca oleh orang tidak paham. Ya itu berbahaya sekali gitu ya. Misalnya kalau bicara hadis misalnya gitu ya. Kalau Anda cuma tahu hadis yang melarang minum berdiri doang, ya. Padahal ternyata ada hadis-hadis lain yang membolehkan. Ya, dan makanya para ulama dari dulu menyimpulkan bahwa duduk lebih baik, ya, minum duduk lebih baik, tapi tidak terlarang sambil berdiri. Kenapa? Karena ada hadis membolehkan. Ya, kalau dalam ilmu hadis ada babnya tersendiri ya, bagaimana mendudukkan hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Ya, sekilas kelihatan bertentangan, tapi dicarikan penjelasannya. Ya, penjelasannya bagaimana nih, kenapa jadi kayak begitu. Jadi akal itu sesuatu yang nggak mungkin ditinggalin. Ya, jadi ya nggak perlu kita pertentangkan dalil sama akal gitu. Memahami dalil ya pakai akal. Dan agama ini memang urusannya emang harus perlu pakai akal gitu ya. Dulu pernah ada firqah sesat yang namanya Khawarij. Iya. Khawarij itu bukan kurang beribadah, bukan kurang beriman, ya, tapi pemahamannya salah gitu. Pemahamannya salah jadi berantakan. Ya, jadi dengan sama Muslim dia menumpahkan darah, ya, dengan ya salah paham gitu. Ya, jadi kita kan bukti bahwa nggak cukup dalil doang. Ya, nggak cukup dalil doang. Orang kalau nggak ngerti ya dia nggak bisa memahami Islam dengan benar gitu. Ya. Nah gitu. Jadi memang dalil sama akal kalau menurut saya ya nggak produktif gitu. Kita mikirin kapan dalil akal harus tunduk sama dalil segala macam, nggak produktif gitu. Ya memang harusnya kita memahami dalil itu dengan akal. Sebagai penunjang untuk memahami dalil adalah akal. Bukan penunjang lagi, emang itu alat yang dikasih Allah kepada kita kan. Betul. Ya. Nah kalau saya bicara akal, jangan ngebayangin seolah-olah akal tuh berarti kita baca satu baris simpulkan, ya nggak gitu. Justru seperti saya bilang tadi, sejarawan itu nggak mau baca cuma sebaris simpulkan, nggak mau. Lihat dulu apa yang terjadi pada saat itu, ada nggak yang lain, pendapat yang lain. Coba taruh dulu semua. Kalau dalam ilmu metode sejarah, metode sejarah tuh langkah pertama adalah heuristik. Heuristik itu ngumpulin semua sumber. Sebanyak mungkin sumber. Ini pendapat ini siapa? Ada nggak hadis lain bertentangan? Quran ngomong apa? Kumpulin dulu, baru kita lihat gitu ya. Akal main di situ. Ya jadi jangan kalau saya bilang akal berarti baca dalil pahami sendiri. Justru itu yang berbahaya gitu. Berarti memang definisi akalnya dulu nih yang harus benar, Ustaz. Iya, maksudnya bagaimana gitu ya. Maksudnya bagaimana? Akal yang bagaimana nih? Ya sebenarnya semua manusia pasti pakai akal. Jadi walaupun dia bilang saya nggak memahami pakai akal, saya pakai dalil ya. Anda pakai akal juga lah, nggak mungkin nggak pakai akal gitu kan. Pastinya pakai akal. Cuman kalau saya sebagai sejarawan gitu ya, tadi kebiasaan baik seorang sejarawan itu adalah kita berusaha melihat dari berbagai sisi. Ya, nggak cuma satu gitu.
Ya, dan memang nggak ada gitu. Coba buka situs MUI deh. Situs MUI, lihat fatwa MUI. Ada nggak yang cuma satu halaman? Nggak ada, panjang bos. Oh iya benar. Mengingat, menimbang, dalilnya keluarin semua, hadisnya keluarin semua. Baru terakhir kesimpulan. Ya, jadi nggak langsung haram, halal, boleh, nggak boleh. Kebiasaan sih netizen bacanya kesimpulan aja. Iya, ringkasan. Alhamdulillah itu kalau juga baca. Ringkasan yang sudah diringkas 20 kali. Jadi headline doang gitu. Itu juga marah-marah. Ya kayak pertanyaan boleh yang ngucapin selamat Natal. Orang taunya cuma boleh nggak boleh doang. Terus yang nggak sesuai sama dia dianggap sesat gitu ya. Padahal yang bilang boleh nggak pernah mengatakan, dia juga nggak umbar-umbar kemana-mana. Iya betul. Ya, dia juga nggak mengatakan ngucapin selamat Natal karena dia mengakui akidahnya, enggak. Ya. Nah, kita tetap boleh nggak setuju. Ya, tapi kita nggak nuduh macam-macam jadinya kan. Ini banyak yang pengen nanya nih pasti. Ngobrolin ginian nih nggak kelar kalau cuman 1 jam, 2 jam, terus nggak ada kopi lagi ya kan? Oh enggak. Oh ini bukan. Ini kopi. Bukan, nggak ada. Ini reputasi sebagai barista tercoreng. Saat kalau kita pengen ngobrol lebih lanjut atau pengen dengerin kajian atau obrolan bersama Ustadz tuh di mana sih kita bisa dapatkan nih teman-teman biar tahu, biar bisa cari Ustadz di mana gitu kan? Iya, yang pasti di Sekolah Pemikiran Islam ya. Kemudian insya Allah nanti ada komunitas baru ya, The Morabitan Project ya. Nanti kita akan aktif di situ. Indonesia Tanpa Jil pastinya gitu ya. Ya kalau mau tahu kegiatan saya sih bisa cek di Instagram akmal.syafril. Kalau yang Akmal tuh pribadi. Kalau yang akmal.syafril khusus untuk agenda ya. Agenda yang Akmal itu untuk yang ngebully-bully orang, ya. Ngebully Uni Anil misalnya. Saya tidak pernah. Kalau pernah? Tidak pernah. Kalau pernah ya lanjutkan. Sebelum kita tutup nih, sebelum terakhir, kita tuh di sini sebenarnya disiarin nih ada password, Ustaz. Password apa, Pung? Seberapa? Keluar lagi. Seberapa sih roh Ustadz Akmal? Sebenarnya ini sebagai closing aja ya. Kita pengen tahu dari semua bahasan tadi. Ini pertanyaan apa? Tahu-tahu ya. Seberapa sih roh Ustadz Akmal? Saya punya sekarang ada 3 forum kajian rutin Sirah Nabawiyah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Akmal. Jawabannya dan kehadirannya di studio siarin yang masih kecil ini. Oke, kita sudahi dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa follow tadi Ustadz Akmal Syafril di akmal.syafril untuk ikuti update agenda-agenda beliau. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ya, mau diapain? Sirah TV. Di setrum katanya. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.